Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segenap warga Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Renungan Harian Toraya edisi Selasa 4 Oktober tahun 2022. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan sehingga kami dapat beristirahat tadi malam dan dapat bangun pada pagi hari ini dengan tubuh penuh berkat. Pagi ini sebelum memulai aktivitas kita, pada hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon tuntunan-Mu karena kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Habakuk 2 ayat 6 sampai 20. Dan nats bacaan kita terambil dari Habakuk 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tegakkanlah Keadilan, atau dalam bahasa Torajanya Pamanasa itu kamaloloan. Kadang kita bertanya, sampai kapan keadilan di muka bumi ini ditegakkan? Seakan-akan kita sudah jenuh dan tidak sabar lagi untuk melihatnya. Nabi Habakuk pun dalam bacaan Habakuk menyampaikan pertanyaan yang sama. Dia mengeluh dan hampir putus asa karena permohonannya seakan-akan tidak didengar dan dipedulikan Tuhan. Gereja, para pemimpin umat hampir setiap saat berteriak tentang persoalan sosial dan keagamaan. Namun, sepertinya tetap berlangsung dan makin meningkat. Nabi Habakuk sangat lantang berteriak menyampaikan kecaman terhadap kekejaman dan keserakahan yang dilakukan oleh bangsa Kasdim terhadap bangsa Yehuda. Bahkan Tuhan yang disembah oleh bangsa Yehuda tidak dihormati. Justru mereka membuat patung untuk disembahnya. Habakuk mengecam dengan keras orang Kasdim yang dengan semena-mena merampas hak orang Yahudi dan dengan angkuhnya membuat patung sebagai perlawanan terhadap Tuhan yang disembah oleh orang Yehuda. Kecaman Habakuk menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan. Kekuasaan dan kekuatan besar tidak boleh dijadikan alat untuk menindas orang lain. Perbuatan para penindas dan pembuat patung adalah perbuatan melawan Tuhan dan mereka yang melakukannya akan ditimpakan hukuman dari Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam kehidupan ini. Segala yang kita capai asalnya dari Tuhan. Kehormatan bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki. Menyatakan keadilan dan kebenaran bagi sesama, walaupun mungkin ada yang menganggapnya hina, namun itulah yang mulia dan dikehendaki oleh Allah. Mari kita menegakkan keadilan. Amin. Demikianlah sidang jemaat Tuhan sapaan pagi dari Majelis Gereja yang telah disampaikan oleh Ibu Penatua Iren Sara Kendenan Saluso. Kiranya sapaan pagi ini yang didasarkan pada firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji bagi-Mu Bapa di surga untuk kasih sayang-Mu sampai saat ini. Terlebih ketika kami bangun, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu dan firman-Mu mengingatkan kami agar supaya kami tetap menyatakan keadilan dan kebenaran Tuhan dalam seluruh hidup kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi berkat yang luar biasa, sehingga dalam menjalani hidup ini kami tetap teguh dan tegar dalam menyatakan kebenaran dan keadilan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sehingga juga terus terberkati dan juga selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terpujilah Engkau yang selalu mengasihi kami bersama. Dari waktu ke waktu kasih itu selalu nyata, dan khususnya pada hari ini
Engkau menyatakan kasih secara luar biasa kepada kekasih-kekasih kami oleh karena pertambahan usia. Ada Ibu Lydia Datu Parura, Ibu Grafilla Larissa Lele Padang, dan Melodi Priscilla Timang. Tuhan, bahwa pertambahan usia adalah karunia daripadamu, dan ini berkat luar biasa. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada kekasih-kekasih kami ini. Kiranya dengan pertambahan usia, berkat pun semakin berlimpah-limpah dalam hidup, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah kesibukan sehari-hari yang diperjuangkan. Tuhan, kami juga terus memohon kebaikan Tuhan untuk warga jemaat-Mu, untuk mereka yang kami cintai dan kasihi, yang terus merindukan kasih sayang Tuhan melalui kesembuhan. Sembuhkanlah mereka yang sakit, dan bagi mereka yang berduka, hiburkanlah Tuhan. Bagi mereka yang bergumul, berilah kekuatan, dan bagi mereka yang berharap, nyatakanlah kasih-Mu di tengah-tengah pengharapan mereka. Engkau tahu Tuhan, apa yang kami jemaat-Mu perjuangkan setiap hari, melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui pendidikan, dan berbagai hal yang kami lakukan demi hari esok. Berkati kami baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Tuhan, kami terus memohon kasih-Mu untuk persekutuan kami. Biarlah kami terus sehati sepikir dalam menjalani persekutuan ini, sekalipun kami sendiri terpisah-pisah di berbagai tempat kami tinggal. Juga di berbagai tempat kami mencari nafkah setiap hari. Doa kami juga untuk keluarga kami yang jauh. Tuhanlah yang terus melindungi mereka, dan biarlah sejahtera dari-Mu terus menjadi pengalaman hidup mereka. Bapa di surga, kami mendoakan pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa. Engkau kiranya terus menguatkan mereka, agar supaya mereka yang menjadi rekan sekerja-Mu itu, mereka yang Engkau beri tanggung jawab untuk mengurus umat-Mu, mengurus bangsa, kerajaan, mengurus negara, biarlah mereka semua tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga keadilan dan kebenaran Tuhan senantiasa dinyatakan dalam tugas-tugas mereka. Kami berdoa Tuhan untuk sesama kami, baik di belahan bumi yang lain maupun yang ada bersama-sama kami di Indonesia. Tuhan kiranya memberkati mereka di tengah berbagai pengalaman-pengalaman pahit yang ditemui dalam hidup mereka. Kiranya mereka terus berserah dan juga terus berjuang. Demikian juga untuk mereka yang menikmati banyak hal indah. Kiranya mereka tidak sendirian menikmatinya, tetapi mau berbagi kasih dengan sesama. Dan tolonglah Tuhan, mampukan mereka yang memiliki berkat lebih untuk berbagi dengan sesamanya. Doa kami sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia memohon kekuatan kepada-Mu Tuhan untuk tragedi sepak bola di Malang yang telah menelan korban jiwa 125. Tuhan, hiburkan dan kuatkan keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan tetaplah kuatkan persekutuan persepak bolaan di Indonesia dan semua yang terlibat di dalamnya, sehingga terus ada upaya untuk membenahi, sehingga ke depan kebersamaan lewat persepak bolaan ini berjalan dengan baik. Dan biarlah pengalaman menyedihkan ini
menjadi pembelajaran bagi kami bersama sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia. Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kasih. Banyak hal yang Engkau ajarkan kepada kami, dan biarlah kami mau belajar dari setiap hal yang Engkau lakukan. Dan hari ini kiranya kami jalani dalam kasih sayang Tuhan. Ini doa kami Bapa, sambutlah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja. Selamat menjalani hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat yang kekasih. Selalulah nyatakan keadilan dan kebenaran Tuhan dalam seluruh yang dilakukan. Selamat.